Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Utama pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita di sepanjang nafas kehidupan kita. Nikmat yang tiada bisa kita hitung satu persatu. Utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang ada pada diri kita masing-masing, yang insya Allah selalu kita jaga, selalu kita rawat, selalu kita amalkan, dan selalu kita proses kesempurnaannya dengan segala amal ibadah yang selalu kita tegakkan, dengan segala amal soleh yang selalu kita jalani, dan juga nilai-nilai ketakwaan yang selalu kita perjuangkan secara jiddiyah, secara sungguh-sungguh dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun. Insya Allah kita menjalaninya penuh dengan istiqomah dan qanaah. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kepada seluruh umatnya yang setia dan bertakwa hingga zaman ini berakhir, wa insyaallah termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Hikmah, para kiai, para ustadz yang hadir pada pagi hari ini, semoga bertemunya di majelis yang mulia ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini yang kedua, Pak. Saya pernah sekali ke sini, Pak. Yang kedua tahun berapa saya lupa udah. Alhamdulillah pada pagi hari ini diamanai untuk berbagi dan belajar bersama tentang masalah al-Islam, yang merupakan kewajiban kita untuk bertaklim, untuk memproses kesempurnaan iman dan Islam kita. Maka pada pagi hari ini kami sampaikan tema yang sangat sederhana. Jadi salah satu doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya doa al-afiyah, doa kebaikan, doa perlindungan dan keselamatan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhindar dari segala macam cobaan dan bencana. Dan ini dibaca, disampaikan oleh Rasulullah di setiap saat berdasarkan riwayat hadisnya, bahwa beliau selalu membaca doa ini. Insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu sudah hafal, apalagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, doa ini salah satunya dibaca ini. Monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nari.
Sekali lagi, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nari. Makna dari doa ini, ya Allah, aku mohon kepadamu ampunan, kesehatan, perlindungan yang kekal terhadap agama, dunia dan akhirat. Dan aku juga mohon kepadamu untuk mendapatkan kemenangan pada saat di surga dan mendapatkan keselamatan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa al-afiyah ini, ya, ini di antara matan hadis yang lain yang terkait dengan doa al-afiyah. Jadi bukan hanya satu itu tadi, ada beberapa doa al-afiyah yang mungkin kita sudah menghafalnya. Rasulullah SAW sendiri menjelaskan bahwa al-afiyah memiliki 10 kebaikan. Qala Rasulullah SAW, al-afiyatu ala asrati aujuhin khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 10 kebaikan yang akan Allah berikan, kebaikan-kebaikan itu yang bisa menghadirkan perlindungan, keselamatan bagi pelakunya, bagi yang mengamalkannya. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. 5 kebaikan Allah berikan di dunia dan 5 kebaikan Allah akan berikan di kehidupan akhirat. Dan ini hadis ini menjadi motivasi kita bersama bahwa 5 kebaikan itu yang pertama adalah ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu ini akan menghadirkan kebaikan dan anugerah kebaikan dari Allah kepada orang yang mencarinya atau yang mengamalkannya. Karena mencari ilmu dalam hadis adalah hukumnya wajib, fardu. Maka khususnya ilmu agama. Maka kalau ngaji merupakan kewajiban bagi kita sebagai pribadi mukmin untuk mencari kesempurnaan iman Islam, ya harus dengan ilmu. Motivasi lain dari ilmu ini adalah barang siapa yang memenuhi satu jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini beberapa hadis yang saya ambil sebagai dasar daripada bahwa mencari ilmu itu wajib. Apa bisa ilmu itu bisa mendatangkan kebahagiaan, perlindungan dan keselamatan? Yo jelas. Orang tanpa ilmu mungkin tidak akan tercapai segala cita-citanya. Kita bisa menjadi sarjana, bisa bekerja itu karena kita berilmu. Kita menjalankan perintah Allah berupa sholat dan rukun Islam yang lainnya yang kita jalani karena ilmu. Ilmu memotivasi diri kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hadis yang ketiga ini, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Ya, seperti pada hari ini. Pada hari ini kita tadi mungkin sudah tahajudan di rumah, kemudian jalan menuju ke sini, ketika melibatkan Allah dengan kalimah thayyibah, minimal membaca bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumah, setiap langkah kita dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sebuah hadis
bahwa langkah kaki kita yang pertama itu akan diampuni dosa-dosanya, dan langkah kaki berikutnya akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum dari sisi Allah menciptakan sendi yang kita miliki sejumlah 360 sendi. Dalam hadis disebutkan bahwa orang yang setelah fajar, mulai dari fajar, menggerakkan seluruh sendi itu adalah merupakan amal soleh. Jadi persendian yang kita gerakkan itu apabila mengawali diri kita dengan kalimah thayyibah, minimal membaca kalimah basmalah, itu adalah sedekah bagi tulang kita, bagi persendian kita, dan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Motivasi yang lain dari mencari ilmu adalah sesungguhnya seorang alim yang berilmu benar-benar dimintakan ampunan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi, hingga ikan yang ada di dalam air. Artinya seluruh makhluk akan mendoakan kita. Nah, ini yang disampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud ini. Ya, termasuk ilmu yang nilai manfaatnya melintasi zaman. Di antara hadis yang riwayat Muslim ini, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara ini: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doanya anak yang soleh. Begitu juga hadis Rasul, barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan dunia atau kesuksesan dunia dengan ilmu, barang siapa ingin mendapatkan kebahagiaan kesuksesan akhirat dengan ilmu, dan barang siapa ingin mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat dengan ilmu. Saya senang dengan adanya kebiasaan diri kita untuk bertaklim seperti ini, karena majelis yang sangat mulia ini. Kemudian yang kedua adalah al-ibadah. Ibadah ini merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Maka nanti 5 hal kebaikan yang Allah berikan di dunia harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita amalkan, dan harus kita proses kesempurnaannya, termasuk ibadah. Kayak tadi ilmu, ya harus kita mencari ilmu terus, karena mencari ilmu sejak kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Jadi tidak ada kata-kata terlambat untuk mencari ilmu. Belum ada terlambat, sepanjang nafas kita masih ada kewajiban untuk mencari ilmu. Yang kedua adalah ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang inti, ibadah yang pokok seperti yang tertuang dalam rukun Islam. Setelah syahadatain, sholat, puasa, zakat, haji. Cerita masalah haji, ya, tahun ini kan sudah dikelola oleh Kementerian Haji, dan ada kebijakan yang diizinkan oleh muasasah pemerintah Arab Saudi untuk boleh menyembelih di tanah air, walaupun antara majelis ulama berbeda pendapat dengan PBNU maupun dengan Muhammadiyah. Kemenhaj memang tidak mewajibkan untuk menyembelih dam itu di tanah suci maupun tidak mewajibkan di tanah air. Maka dinamika ini terjadi dan diskusi yang sangat hangat. Coba nanti menjadi evaluasi bagi kita semuanya. Semoga haji
jamaah haji yang sekarang sedang melaksanakan ibadah di tanah suci, ketika hewan damnya disembelih di tanah air, semoga dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat. Begitu juga mereka yang disembelih di tanah suci dengan lembaga yang menangani, yaitu Ad-Dhahi, atas rekomendasi dari pemerintah Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada juga yang kedua, ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah yang aktivitas sehari-hari bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat ikhlas dan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah thayyibah. Apapun perbuatan kita setelah akan melakukan suatu perbuatan mengawali dengan kalimah basmalah, insya Allah bernilai ibadah atau bernilai amal saleh. Apakah ibadah itu bisa menghadirkan kebaikan, perlindungan dan keselamatan dari Allah? Jelas. Kalau orang yang beragama Islam sudah paham bahwa ini adalah fardhu ain, kemudian dia tidak melaksanakan sholat, perlu diingat bahwa kita selalu didampingi oleh dua malaikat yang mencatat perilaku perbuatan kita. Maka kalau kita sholat itu anggap saja absen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat, itu akan menenteramkan dan membahagiakan bagi orang-orang yang mengamalkannya. Sholat 5 waktu, puasa, zakat dan juga haji bagi mereka yang istita'ah, yang mampu menunaikannya. Ada memang ibadah, kalau kita secara garis besar, ada ibadah yang qalbiyah, ada ibadah lisaniyah, qalbiyah, ada ibadah badaniyah, qalbiyah gitu. Ibadah qalbiyah ya nilai-nilai ketakwaan, khauf yang ada pada batiniyah kita. Kemudian raja, harapan. Setiap diri kita melakukan suatu amal baik, harapan kita amal baik yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimah tawakal itu adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia yang kita jalani ini ada dua hal yang kita lakukan, ikhtiar dan juga tawakal. Ada ibadah lisaniyah qalbiyah seperti tasbih, tahlil, takbir. Itu ibadah yang lisaniyah qalbiyah, bukan hanya lisan tetapi hati juga ikut bergerak untuk mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Ibadah badaniyah qalbiyah ya seperti sholat, zakat, haji dan jihad fisabilillah. Lah, kedua ini antara ilmu dan ibadah sholat ini tidak akan bisa terpisahkan. Ibadah sholat kita semakin sempurna apabila disempurnakan dengan ilmu, dengan taklim. Maka pentingnya kita memiliki ilmu untuk menjalankan segala aktivitas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bahwa ibadah itu kalau berdasarkan firman Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ini adalah terus menerus sampai ajal menjemput diri kita. Nah, dan beberapa dasar lain di dalam Al-Quran termasuk di surat Al-Hajj ayat. Nah, yang perlu kita renungkan bersama bahwa manusia dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala memiliki karakter-karakter yang berbeda dalam menjalankan ketaatan. Salah satu disindir dalam ayat ini, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a, apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, dan apabila ia mendapatkan kebaikan ia amat bakhil.
illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Jadi nek wis salat si bakhil itu berarti belum sesuai apa yang disinyalir dalam firman Allah ini. Nah, saya mengutip dari salah satu misionaris. Kalau kita misionaris kita bukan misionaris ya, pendakwah yang memang menyampaikan ilmunya ke lintas agama. Salah satu 5 fungsi motivasi ibadah ini disampaikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Yang pertama, bahwa ibadah yang kita lakukan baik itu sholat, puasa, zakat maupun haji, itu adalah sebagai bukti kejujuran iman kita kepada Allah. Jadi siddiqun, sebagai bukti kejujuran iman. Yang kedua, sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sepanjang hayat. Jadi sholat kita jalani, puasa kita lakukan, ibadah zakat kita tunaikan, ibadah haji jika mampu kita laksanakan, adalah sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Juga sebagai bukti tanggung jawab sebagai pribadi mukmin. Sebagai bukti ittiba kita kepada Rasulullah Muhammad SAW dan pengabdian kita kepada Allah. Dan juga sebagai bukti keseriusan kita dalam membersihkan atas segala dosa kecil maupun besar, dan doa zikir dengan sholat kita. Dan juga sebagai bukti keseriusan kita untuk meraih surganya. Nah, kalau kita tidak melaksanakannya, berarti tidak ada bukti ini yang harus ditampilkan. Kalau tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa, berarti dia tidak pernah membuktikan keimanan dan keislamannya. Kemudian yang ketiga adalah ar-rizqu minal halali. Kebaikan di dunia yang akan bisa menghadirkan perlindungan dan keselamatan dari Allah adalah ketika diri kita di dunia Allah anugerahkan untuk bisa meraih atau mencari rizki yang halal. Apakah rizki yang halal itu bisa menghadirkan kebaikan perlindungan dari Allah? Itu pasti. Mencari harta yang haram di dunia ini, konangan polisi istilahnya, tersangkut misalnya korupsi, kolusi, ngapusi, mencuri, konangan sama aparat negara mesti dihukum. Walaupun ada yang mengatakan ketika dia seorang koruptor, pencuri dan tidak ketahuan itu adalah sebuah prestasi katanya. Menurut setan itu sebuah prestasi. Tetapi dia lupa bahwa malaikat atid itu mencatat keburukan-keburukan yang dilakukannya. Mungkin di dunia itu aman, nggak ada masalah. Tetapi di akhirat, pengadilan akhirat tidak akan bisa dia selamat. Tidak akan selamat dia. Maka rezeki yang halal itu akan bisa menghadirkan kebaikan, perlindungan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Juga akan membahagiakan kepada keluarga kita. Coba kalau seorang koruptor, pernah terjadi tahun berapa, 2004 atau berapa, pulang dari haji dijemput oleh polisi, masuk bui beritanya sampai media itu, keluarganya malu. Jebule bapakku kaji dari uang korupsi. Itu malu sama istri sama anak-anaknya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi. Apalagi kita memahami tentang bulan Zulqa'dah, arba'atun hurum yang mungkin sudah dijelaskan di sini ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu kan sudah disebutkan Allah menciptakan 12
bulan, 12 bulan dalam 1 tahun seiring diciptakannya bumi dan langit. Dan ada 4 bulan yang dimuliakan, arba'atun hurum. Ternyata di bulan 4 itu, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan Rajab itu adalah ketika kita beramal saleh dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita berbuat maksiat yang kecil-kecil itu dianggap dosa besar. Di bulan 4 ini, naudzubillahi min dzalik. Termasuk nyuwun sewu kalau kita lihat dalam tafsir Al-Qur'an maupun dalam komentar dari para ahli tafsir bahwa salah satu mengambil pulpen yang itu milik kantor yang kemudian kita bawa pulang tanpa seizin kepala kantor itu termasuk dosa besar. Mengambil tip X bawa pulang, mengambil lakban yang milik kantor bawa pulang, itu dosa besar. Ketika dilakukan pada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ini kenapa Allah mentakdirkan adanya firman Allah At-Taubah 36 ini. Sebenarnya cintanya, membuktikan cintanya Allah kepada hamba-hambanya yang sedang memperjuangkan kesempurnaan iman dan kesempurnaan amal solehnya. Sehingga peringatan-peringatan seperti ini adalah supaya diri kita di yaumil hisab ini nanti tanpa hisab yang panjang. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'ala syiddah. Sabar atas segala derita. Hidup yang kita jalani ini berbagai cobaan kita alami. Ya. Maka sabar yang dituntun dalam hadis ini adalah supaya diri kita sabar dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan apapun kalau kita lakukan tidak sabar mesti akan jadi masalah. Karena sabar ini merupakan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. As-sabru diyaun. Ya, sabar itu bercahaya atau gilang gemilang. Maka orang yang sabar itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah sabar ini akan bisa mendatangkan kebahagiaan dan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas. Ketika kita menjaga kesabaran ini, dalam firman Allah disampaikan watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Di antara kita harus saling menasehati dalam hal menjaga kesabaran dan juga menjaga kebenaran. Kenapa? Karena kita adalah sesama mukmin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwasiatkan untuk saling menasehati. Bahkan Rasulullah akan menyampaikan ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahihah, nasihat dari para sahabat dengan fatwa dan nasihat-nasihatnya, nasihat dari para ulama, para kiai, para asatid, dan juga nasihat dari sesama kita, sesama mukmin, sesama muslim. Untuk apa? Untuk keselamatan diri kita bersama. Inilah pentingnya 4 hal. Tadi ilmu, ibadah, rizki yang halal, dan sabar dalam menghadapi cobaan yang pedih. Kemudian
Yang kelima adalah wasyukru 'ala nikmah, bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwa ketika diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah cukupkan segala kehidupan kita. Tetapi apabila kita kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan mengancam dengan siksa yang sangat pedih. Maka marilah syukur itu juga merupakan bentuk kewajiban kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita di sepanjang nafas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka 5 hal inilah yang harus kita jaga, kita rawat, kita amalkan, kita proses kesempurnaannya. Monggo sami-sami diucapkan 5 hal kebaikan di dunia, monggo. 5 hal kebaikan di dunia, monggo. Yaitu ilmu, ibadah, rizki yang halal, sabar dalam menghadapi cobaan, syukur atas nikmat Allah, harus dijaga, harus dirawat, harus diamalkan, dan harus kita proses dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, diucapkan supaya masuk ke sini, Pak. Karena walaupun ini yang sangat sederhana, tapi kalau kita ugemi 5 hal ini, ilmu, ibadah, rizki yang halal, sabar dalam menghadapi cobaan, dan mensyukuri nikmat Allah, jika diugemi sampai akhir hayat kita, maka Allah akan memberikan 5 kebaikan di akhirat. Kalau kita nggak ngugemi 5 hal di dunia, 5 hal di akhirat nggak akan dapat. Nah, ini yang selanjutnya, wa ammal latifil akhirati fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi. Ini yang pertama di kehidupan akhirat, nanti malakul mauti birrahmati wal lutfi. Kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan. Kenapa malaikat ini datang ke kita yang akan dicabut nyawanya dengan kasih sayang dan kelembutan? Karena komentar dari para ahli hadis ya, dalam mengomentari hadis ini, bahwa malaikat Israel ini atas izin Allah bisa melihat rekam jejak orang yang akan dicabut nyawanya. Jadi yang dimaksud rekam jejak, amalan-amalan yang sudah dilakukan selama di dunia, dia akan dilihat oleh malaikat Israel ini. Wah, misalkan ini, wah Pak Kiai Haji Komdori misalnya, atau Bapak Kiai Ahmad misalnya, itu akan dilihat rekam jejaknya, amal salihnya bagaimana orang ini. Maka ketika malaikat Israel tahu dia adalah orang yang saleh, maka dia akan datang penuh dengan kesopanan dan kelembutan. Bahkan dalam cerita komentar-komentar dalam hadis itu, dalam mengomentari hadis itu ada yang mengatakan bahkan malaikat Israel itu akan datang dengan mengucapkan salam kepada yang akan dicabutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini Bapak Ahmad? Nggih leres jenengan sinten? Salam malaikat Israel. Loh, malaikat Israel berarti yang akan mencabut nyawa. Iya, saya diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana kamu sudah siap? Kalau kita orang yang ngugemi 5 hal ini, ya, kita akan siap menghadapinya, insya Allah. Tetapi nek urung siap, anaknya si cilik-cilik misalnya, sebentar Pak Israel, anak saya masih kecil-kecil. Mesti Israel ini atas izin Allah akan bisa
menyampaikan, insya Allah anak-anak kamu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang ngugemi 5 hal ini, maka kita akan siap menghadapi apapun. Kalau sudah menjadi garis takdir kita, Allah mengambil nyawa kita, maka malaikat Israil ini akan memberikan kesempatan untuk bisa mengucapkan kalimah thayyibah. Nah, ini jarang orang yang memahami tentang masalah ini. Kedatangan malaikat maut dengan kasih sayang dan kelembutan ini terjadi pada orang mukmin yang beriman, mukmin yang sejati. Orang yang baik atau sabiqun bil khairat. Nanti ada penjelasannya di bawah. Ya. Maka ketika diri kita naudzubillah min dzalik, ketika seseorang itu adalah orang yang bukan beriman, maka malaikat Israil datang dengan sangar, dengan menakutkan. Sudah siap ya kita ya kedatangan malaikat Israil ya. Karena rata-rata ini usianya sudah 50 tahun ke atas itu. Kalau saya sudah 62, berarti kan sudah swidak. Sampun wayahipun tindak gitu. Tetapi belum dicabut-cabut ya, karena memang belum takdirnya gitu. Di sini yang perlu kami sampaikan, ada 3 karakter manusia ketika mensikapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini selesai jam berapa Pak? Jam 7. Tenane ya. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ada di antara mereka yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Maka ada 3 karakter manusia yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah zalimu li nafsih, Pak. Datang ke masjid sholat, puasa, zakat, maca Quran, tapi lebar kue maksiat. Itu zalimu li nafsi. Esi korupsi, esi ngrasani tonggone, ngelek-elek tonggone, maling cilik-cilikan gitu. Suwe-suwe gede-gedean gitu. Itu zalimu li nafsi. Wis regep ngaji, regep maca Quran, tapi masih menyakiti hati orang lain, bahkan menfitnah orang lain. Itu termasuk golongan zalimu li nafsi. Orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang menjalankan kewajiban tetapi masih banyak melakukan kemaksiatan. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai diri kita masuk golongan yang pertama. Sorry lah ya. Kemudian muqtasid, pertengahan. Ini masih mending, ya sholat, ya puasa, ya zakat, dan amalan-amalan yang lainnya yang wajib-wajib saja yang ia jalankan. Tetapi dia paling tidak senang yang sunah-sunah. Ya kaya sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, salam kelepat, nggak berzikir, nggak berdoa. Sebenarnya masuk ke dzalimu li nafsih, Pak, karena dia rugi sebenarnya. Maka dianggap sebagai pertengahan menurut para ahli tafsir itu. Orang yang tidak senang dengan yang sunah-sunah, itu orang yang muqtasid. Sedangkan yang ketiga ada sabiqun bil khairat, orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dari awal dia sudah memahami tentang kewajiban-kewajiban yang dijalani, jadi tanpa komentar-komentar dia sudah melaksanakannya. Maka ada hal yang perlu kita pahami, bahwa orang yang sabiqun bil khairat ini adalah orang yang proaktif. Jadi ketika itu kewajiban pribadi kita sudah enggak berkomentar lagi. Kalau waktunya sholat, ya kita harus mempersiapkan sebelum ada adzan. Ya adzan subuh misalnya, sholat subuh, ya sebelum adzan dikumandangkan bahkan kita sudah tahajudan dulu, kita sudah siap menuju ke masjid. Ojo ngasih nunggu iki adzan apa urung. Lebar wis adzan turu meneh iki wis qomat apa urung.
Ya, akhirnya orang sholat, sholatnya di rumah gitu. Nah, itu. Jadi yang sabiqun bil khairat itu sudah mengerahkan segala potensi untuk bisa membuktikan iman dan Islamnya. Tidak ada kata-kata komentar dan alasan apapun. Secapek apapun di golongan yang ketiga ini, pulang dari kantor kalau memang sholat asar ya sholat asar, ora usah turus sih. Ya sholat asar dulu baru istirahat. Secapek apapun, misalkan ibu rumah tangga harus nyuci, ngepel, asah-asah, nyetrika, kesel ya saatnya sholat ya sholat. Nggak usah tundang kose, jangan. Ini yang sabiqun bil khairat. Kemudian yang kedua, la yurawi'uhu mungkarun wa nakirun fil qabri. Tidak dikagetkan kedatangan malaikat mungkar dan nakir pada saat di alam barzah. Ini pun malaikat mungkar dan nakir melihat rekam jejak orang yang sudah di alam barzah ini. Iki si Ahmad orang soleh. Mesti dia datang dengan tidak mengagetkan. Dan orang yang tidak akan dikagetkan atau bahkan tidak ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir dalam barzah adalah golongan orang-orang mukmin yang istimewa, yaitu para nabi dan rasul. Syuhada, pejuang di jalan Allah, siddiqun orang-orang yang jujur dalam iman dan Islamnya, kemudian wafat karena sakit perut atau wabah ya, taun kemarin, seperti COVID-19 itu kemarin. Wafat di hari Jumat, termasuk golongan yang dimuliakan. Tetapi yang beriman, yang beramal soleh. Dudu wong Islam meninggalnya di hari Jumat, ya bukan orang yang dimuliakan seperti ini. Ya syaratnya orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran dan membaca surat tertentu yang memang berdasarkan hadis Rasul itu. Anak-anak yang belum baligh, itu akan dipelihara oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surga. Orang-orang yang istiqomah, anak-anak yang belum baligh ini. Mengapa mereka tidak ditanya atau tidak dikagetkan? Keimanan dan amal mereka sudah sangat tinggi sehingga tidak perlu diuji lagi. Jadi ketika kehidupan di dunia ini kita menolong agama Allah dengan menjaga iman dan Islamnya, kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah di dalam sholat kita dengan doa dan zikir kita, sering membaca Al-Quran, sering mengikuti pengajian. Ada pertanyaan man robbuka, siapa Tuhanmu, mesti akan bisa menjawab dengan mudah. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah sholat atau sholatnya Idul Adha sama Idul Fitri tok, kemudian orang tahu ngaji, tidak pernah mendengarkan kalimat, tidak mengucapkan kalimat thayyibah, tidak pernah membaca Al-Quran, maka man robbuka, sapa pangeranmu, mereka akan bisa menjawab Pangeran Diponegoro. Naudzubillahi min dzalik. Langsung dipentrunglah sama malaikatnya itu. Kenapa? Dia tidak bisa mengucapkan kalimat thayyibah sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau kita adalah orang yang ngugemi 5 hal itu, ilmu, ibadah, rizki yang halal, sabar dalam menghadapi cobaan dan bersabar di proses kesempurnaannya, insya Allah kita akan mudah bisa menjawabnya. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga adalah yakunu aminna fil faza'il akbari, aman dari segala ketakutan ketika di akhirat. Dalam Islam orang-orang yang aman dari segala ketakutan di akhirat adalah mereka yang selama hidup di dunia memiliki rasa takut kepada Allah dan mewujudkan dalam bentuk keimanan yang teguh serta amal soleh. Dalam hadis qudsi ini disampaikan, demi kemuliaanku aku tidak akan mengumpulkan pada diri hambaku 2 rasa takut dan tidak akan mengumpulkan pada dirinya 2 rasa aman. Jika dia merasa aman dari azabku di dunia, maka akan aku takut-takuti pada hari kiamat. Jika dia merasa takut kepada azabku di dunia, maka akan aku beri rasa aman di kehidupan di hari kiamat. Ini hadis qudsi sebagai nasihat dari Allah dan Rasulnya kepada kita.
Nah, beberapa golongan spesifik yang dijanjikan keamanan dan tidak akan merasa ketakutan pada hari kiamat adalah yang pertama orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua orang yang takut kepada Allah secara tersembunyi, khauf. Maka kalau kita sebagai orang yang beriman memiliki sifat ya yang khauf, roja dan mahabbah, cinta kepada Allah dalam menjalankan segala perintahnya. Kemudian yang keempat adalah tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuh. Dihapus segala kesalahan dan diterima segala amal kebaikannya. Kenapa yang ketiga itu tadi tidak takut di kehidupan akhirat? Sebenarnya kita sudah mengetahui bocorannya. Ketika di bulan Ramadan kemarin, barang siapa yang melaksanakan syamu Ramadan maka akan diberikan dua kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman dan beramal soleh yang ngugemi 5 hal itu tadi, maka dia sangat rindu untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi posisinya sudah berada di kehidupan akhirat. Yang keempat ini adalah dihapus segala kesalahan dan diterima segala amal kebaikannya. Nah, inilah pentingnya bagi kita bahwa orang yang ngugemi 5 hal itu insya Allah tidak akan melakukan perbuatan dosa besar. Nggih napa nggih? Kalau 5 hal itu yang kita ugemi, menjaga iman, menjaga ilmu, ibadah, rezeki yang halal, sabar dan syukur, insya Allah tidak akan orang ini melakukan perbuatan dosa besar. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan akan menerima segala amal solehnya. Ini yang menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup di akhirat. Nah, perlu kita renungkan bersama bahwa 6 saksi utama di Yaumul Hisab. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu utamanya yang selalu mendampingi kita, mungkar dan malaikat raqib dan atid. Kemudian Rasulullah SAW, umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian bumi, anggota tubuh dan diri kita sendiri. Termasuk bumi, di mana kita berjalan, duduk dan beraktivitas itu akan menjadi saksi perjalanan hidup kita. Bahkan pada hari ini jenengan duduk mengikuti pengajian di hari Ahad tanggal 24 Mei 2026 yang mengisi pengajian siapa, jenengan duduk dengan siapa, ono catetane nang malaikat raqib. Maka ketika kita sholat, ya, sholat 5 waktu, setelah sholat fardu dilaksanakan, kemudian melaksanakan sholat sunnah, kenapa ndadak geser sajadahnya? Ada yang tahu? Ya? Karena untuk menambah saksi tempat sujudnya, kita jangan satu tempat sujud. Jadi wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Jadi merupakan bagian asar dan rekam jejak kita. Jadi tempat sujud kita banyak. Walaupun memang bolehlah kita di sholat sunnahnya ya di tempat sujud itu yang tadi. Tetapi memang dalam beberapa contoh dari Rasulullah SAW, beliau itu sholatnya bergeser. Ya, ternyata adalah untuk menambah saksi atau asar yang akan menjadi saksi perjalanan hidup di kehidupan akhirat. Nah, ini perjalanan kehidupan manusia. Ya, dari berbagai aktivitas atau berbagai perhitungan. Dari mulai diri kita sebelum hidup di dalam kandungan, alam dunia, alam kubur, kemudian ada kehancuran alam semesta, hari kebangkitan, kemudian masuk ke padang mahsyar, mendapatkan syafaat, yaumil hisab, dan seterusnya sampai diri kita masuk ke surga dan tidak masuk neraka.
Bukti kehadiran saksi pada persidangan atau penghisaban amal manusia di hari kiamat tertuang dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat 69. Yang artinya, dan bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada masing-masing nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedangkan mereka tidak dirugikan. Inilah catatan-catatan amal yang rekam jejak yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid perjalanan hidup kita. Maka upayakan malaikat atid itu nganggur, yang dibikin sibuk malaikat raqib. Maka kalau pengajian, saya senang itu, insya Allah yang isi pengajian itu juga akan senang ketika yang mendengarkan pengajian itu tidak nyekel HP. Ya kan, rata-rata kan begitu ya, sing isi pengajian sementara dia sibuk dengan HP-nya. Ini ketok ora ono ini. Enggak ada yang pegang HP. Karena apa? Fokus untuk mendapatkan nilai pahala taklim dengan sempurna. Karena tidak beraktivitas pikiran keluar dari majelis taklim. Inilah yang disebut dengan pahala sempurna dalam bertaklim. Ini beberapa dasar dari saksi para malaikat. Wajaat kullu nafsim ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang akan datang bersama malaikat pengiring dan malaikat saksi. Kemudian saksi para nabi dan rasul sudah disebutkan di dalam hadis dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah jika kami mendatangkan seorang saksi rasul dan setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas segala mereka. Kemudian saksi umatnya Nabi Muhammad juga ada dasarnya. Nah, bersyukurlah diri kita menjadi seorang mukmin yang akan diselamatkan, menjadi seorang muslim. Ini di dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada liyakunar rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Quran ini supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi Allah memberikan nama kita muslim, menyelamatkan diri kita seperti Allah menyelamatkan orang-orang sebelum kita. Salah satu keseriusan Allah Subhanahu wa taala dalam mengutus Rasul sebagai pembawa risalatul iman dan Islam. Yang kita tadi harus mencari ilmu, tadi kebaikan dari Allah itu. Mencari, memproses ilmunya, tetap beribadah, mencari rezeki yang halal, sabar dan syukur. Maka ketika diri kita melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat, bukan hanya di dunia tapi juga di kehidupan akhirat, termasuk saksi bumi. Nah, ada dasarnya insyaallah. Nanti monggo nanti dibagi kepada seluruh jamaah untuk menjadi renungan kita bersama. Termasuk saksi anggota tubuh, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah dan tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini terbukti toh. Masa kaki, tangan menjadi saksi. Ternyata jari-jari kita sudah lihai untuk memesan WA dan seterusnya. Ini akan menjadi, ketika pesannya baik maka akan menjadi amal soleh. Ketika pesannya nge-share-nya itu yang buruk-buruk, nah, maka menjadi amal yang buruk. A'udzubillah. Termasuk saksi diri sendiri. Iqra' kitabaka kafa bi nafsik al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, jadi catatan amal itu tadi, Pak. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu itu sebagai penghisab terhadapmu. Jadi catatan amal itulah yang akan balik kepada kita. Iki dulu yang kamu lakukan.
Sudah ada catatan amalnya yang insya Allah nggak mungkin lah malaikat raqib dan atid itu memanipulasi catatan kita, nggak mungkin. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yamurru ala syiratil kalbarqi allamihi liyadkhulal jannati fis salamah. Melewati syirat jembatan sebagaimana kilat untuk masuk surga dengan selamat. Jadi insya Allah kalau kita ngugemi 5 hal itu, 5 hal tadi akan kita dapatkan. Termasuk kita akan melewati jembatan syirat dengan secepat kilat. Padahal kalau kita dengarkan sering pengajian ya, yang namanya jembatan syirat itu adalah seperti rambut yang dibelah 7. Kira-kira iso didelok apa ora kowe? Koyone meden-medeni ya. Sebenarnya saking sulitnya ketika sudah berada di akhirat. Nggak bisa untuk melewati jembatan syirat. Saking sulitnya, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh ketika di dunia, ya termasuk yang ngugemi 5 hal itu, Allah akan berikan. Maka ini 7 kecepatan manusia dalam melewati jembatan syirat yang menjadi pengetahuan kita bersama. As-siddiqun itu tadi, orang-orang yang jujur melewati syirat secara cepat kilat. Al-alimun, orang-orang yang alim melewati syirat secepat angin bertiup kencang. Al-budala'u, para kekasih Allah melewati syirat seperti burung-burung terbang. Syuhada, orang-orang yang mati syahid melewati syirat secepat kuda. Al-hujjaj, orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan meninggal pada saat proses ibadah haji melewati syirat 1 hari penuh. Dan al-muti'un, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya melewati syirat selama 1 bulan. Dan yang na'udzubillah yang ke-7, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka di atas syirat dengan gemetar dan ketakutan, wajahnya menghitam dan penuh dengan debu, langkah kaki pertama langsung masuk neraka. Sebenarnya bocoran jembatan syirat itu tertuang dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Makna dalam tafsir kan jalan yang lurus lebar. Gitu? Bagaimana jembatan syirat akan menjadi lebar itu tergantung dari amal soleh kita di dunia. Maka kalau kita melewati termasuk orang yang jujur, orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, jembatan syiratnya lebar. Tetapi kalau orang yang al-asum itu orang yang ingkar kepada Allah, ya jembatan syiratnya mungkin seperti rambut yang dibelah 7, mungkin lah langsung jatuh ke neraka. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bahkan itu yang terakhir, siapa yang pertama kali melewati syirat, orang yang pertama kali melewati syirat atau titian adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kita insya Allah. Dalam sebuah hadis yang panjang kan, umat yang mulia di sisi Allah itu dari berbagai pendapat para sahabat. Terakhir Rasulullah dalam hadis itu kan beliau sampai menangis dan jenggotnya sampai terbasahi oleh air matanya. Terkait dengan dialog siapa manusia yang paling mulia di sisi Allah. Bukan malaikat, bukan rasul sendiri, bukan malaikat, bukan para sahabat, tetapi adalah umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan beramal soleh, yang hidup di akhir zaman, yang dirindukan oleh surga dan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memperbanyak sholawat Nabi, rajin ibadah, rajin bertaklim, itu adalah kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah dan dirindukan oleh surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu ada tanya jawab atau cukup? Udah jam 6 ya. Cukup kita akhiri doa saja ya. Ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma rzuqna wa hawwin alaina wal hadirin wal hadirat bi Makkatal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa li ada'il haji wal umrati wa li ziyaratil masjidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi aunika wa fadlika wa ridhaka innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hassil maqasidana min hawajid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.